Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang semuanya. Siap, Bu. Sehat? Siap, Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelas tolong siapkan dulu Bismi. Siap semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu absen, sebelum mulai pelajaran Ibu absen dulu. Ibu lupa bawa pena. Susan, dan penanya? Terima kasih. Sanjehan, Sony Setiawan, Bismi, Andika Yudakasa, Gevira Aura Salsadina, Karina, Muhammad Rafif, Dita Wilitani, Patricia, Vivi Nur Sofianti, Susan, Cindy, Elva. Ada lagi nama yang belum panggil? Ada, Bu. Berarti hadir semua ya? Hadir, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran untuk hari ini, Ibu akan bertanya kembali mengenai materi minggu lalu. Apakah anak-anak semuanya masih mengingat kita mempelajari apa minggu lalu? Belajar apa? Sumpah Pemuda. Berarti masih ingat ya apa itu Sumpah Pemuda? Ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu Sumpah Pemuda? Lihat, Bu. Dehan? Ada yang bisa jelasin? Nanti Ibu kasih nilai ya, tambahan nilai. Nggak ada? Baik, Ibu akan jelaskan. Sumpah Pemuda ialah mengikrarkan bahwa pemuda dari Indonesia menjunjung tinggi bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda ia juga suatu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, serta membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme. Semoga setelah mempelajari materi minggu lalu yaitu mengenai Sumpah Pemuda, Ananda semuanya bisa menjadi pemuda-pemudi yang mencintai tanah air dan tetap memperjuangkan kemerdekaan kita sampai kapanpun. Jangan sampai dijajah lagi oleh bangsa lain. Namun untuk minggu ini kita tidak akan mempelajari Sumpah Pemuda lagi, tapi kita akan mempelajari peristiwa penting sekitar proklamasi. Baik, sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu peristiwa penting sekitar proklamasi itu peristiwa apa saja? Ada yang bisa jelasin? Ada yang bisa jawab? Ihan? Pengumuman tentang kemerdekaan Indonesia. Ya, bagus. Ada yang lain? Tidak ada? Bagus. Jawaban Ihan itu kita akan bahas pada poin yang ketiga, yaitu termasuk proses perumusan naskah proklamasi dan pembacaan proklamasi. Namun sebelum poin yang ketiga ini masih ada 2 poin di atasnya. Ada yang bisa? Patricia? Peristiwa yang
Bagus. Vivi? Itu peristiwa Rengas Dengklok itu pada poin kedua. Atau yang kita kenal dengan perselisih pahaman poin yang pertama, ada yang tahu? Cindy? Kekalahan Jepang, Bu. Apa? Kekalahan Jepang. Ya, bagus. Setelah kalian mengetahui peristiwa penting sekitar proklamasi kemerdekaan, kalian bisa melihat di sini gambar yang sudah ibu tempel ini. Yang pertama yaitu kekalahan Jepang melawan Sekutu. Ada yang tahu mengapa Jepang kalah melawan Sekutu? Atau ada yang tahu siapa Sekutu yang dilawan oleh Jepang itu? Jihan? Amerika, Bu. Bagus, kasih aplaus untuk Jihan. Sekutunya adalah Ya, Jepang melawan Sekutu yaitu Amerika. Pada peristiwa proklamasi ini tidak luput dari yang pertama yaitu kekalahan Jepang melawan Sekutu atau Amerika. Amerika itu menjatuhkan bom pada dua kota besar yang ada di Jepang. Yang pertama pada tanggal 6 Agustus 1945 yaitu di kota Hiroshima. Yang kedua di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Baik, yang kedua yaitu perselisih pahaman atau Rengas Dengklok. Ada yang tahu peristiwa apa itu? Cindy? Penculikan itu, Bu. Soekarno. Ya, bagus. Kasih aplaus untuk Cindy. Perselisih pahaman antara kaum muda dan kaum tua, yaitu kaum muda yang dipimpin oleh golongan muda itu bersepakat untuk menculik Soekarno pada waktu itu karena mereka menganggap Soekarno telah terpengaruh oleh Jepang itu. Makanya mereka berniat untuk menculik Soekarno dan melarikannya ke Rengas Dengklok. Nih, di foto kedua yaitu ada Soekarno. Soekarno ini dilarikan oleh golongan muda ke Rengas Dengklok yang wilayahnya itu ada di Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya, Ahmad Subarjo yang mendengar peristiwa ini yaitu penculikan Soekarno dan Hatta, akhirnya mencari keberadaan Soekarno dan Hatta dan beliau menemukan Soekarno dan Hatta ini berada di Rengas Dengklok dan akhirnya beliau menyusul ke sana. Sesampainya di sana, Ahmad Subarjo ini mempertaruhkan nyawanya sebagai jaminan agar Soekarno dan Hatta ini dibebaskan oleh golongan muda. Akhirnya golongan muda bersepakat untuk membebaskan Soekarno dan akhirnya Soekarno kembali ke Jakarta. Sebelum itu juga Ahmad Subarjo dalam untuk membebaskan Soekarno dan Hatta ini dia berjanji selambat-lambatnya pada pukul 12 akan mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia kepada golongan muda. Yang selanjutnya yaitu proses perumusan naskah proklamasi dan pembacaan proklamasi. Seperti yang Anda lihat pada gambar di depan, yang ini adalah salah satu adegan dalam perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan ini ialah janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang dibuat oleh golongan muda dan golongan tua.
mulailah dibentuk perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu siapa yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan? Patricia? Bagus. Kasih aplaus untuk Patricia. Ya, yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Sayuti. Selanjutnya yaitu ada yang tahu di mana tempat perumusan naskah proklamasi ini? Di rumah siapa? Ada yang tahu? Laksamana Maida. Bagus. Kasih aplaus untuk Jehan. Selanjutnya, selain perumusan proklamasi kemerdekaan, pastinya di dalam pembacaan proklamasi ada bendera. Siapa yang ingat siapa yang menjahit bendera pertama bangsa Indonesia? Fatmawati. Ya, bagus. Fatmawati. Siapa itu Fatmawati? Istri Soekarno. Ya, dalam perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini, naskahnya itu selesai disusun pada pukul 4 subuh di kediaman Laksamana Maida. Selanjutnya pada pukul 5 itu para pemimpin bangsa waktu itu dan tokoh mudanya mudah keluar dari kediaman Laksamana Maida untuk membacakan teks proklamasi atau mengumandangkan bahwa kemerdekaan Indonesia itu akan segera kita raih dengan setelah membacakan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan ini akhirnya dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada yang tahu tempatnya di mana dibacakan? Nomor? Bagus. Jalan Pegangsaan Timur. Nomor 56. Ya, dibacakanlah pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, dibacakan oleh Soekarno. Di sini ada yang ingat apa isi proklamasi kemerdekaan? Siapa? Lupa? Ibu bacakan ya. Isi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu ialah kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Baik, setelah Ibu menjelaskan ini, apakah ada pertanyaan dari Anda semuanya? Tidak. Jelas? Ibu dulu ya. Tidak ada pertanyaan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, selain tugas yang tadi, Ibu juga mau ngasih tugas sama kalian, tapi nanti ya di akhir pelajaran saja. Sepertinya waktunya sudah mulai habis ya, karena kalian mau istirahat lagi. Tapi sebelum Ibu akhiri, mari kita simpulkan dulu mengenai pelajaran hari ini. Dari Anda semua, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembahasan kita pada hari ini? Nanti Ibu kasih lagi poin tambahan untuk kalian yang bisa menyimpulkannya. Patricia? Andika? Boleh saya coba. Ya, silakan. Jadi materi kali ini itu membahas peristiwa penting sekitar proklamasi. Di situ ada 3 peristiwa terkait yang paling penting dalam hari itu juga, yaitu yang pertama ada kekalahan Jepang dalam sekutu, yaitu sekutunya itu adalah Amerika, di mana Amerika itu telah
melemparkan bom kepada kawasan di Jepang, yaitu di Nagasaki dan Hiroshima. Dan yang kedua itu ada peristiwa yang kedua, yaitu namanya perselisihan pahaman, yang dimana peristiwa itu adalah peristiwa penculikan Presiden Yusuf Soekarno dan Muhammad Hatta agar terhambatnya penyampaian proklamasi kemerdekaan itu. Dan juga yang ketiga ada proses perumusan naskah proklamasi dan pembacaan proklamasi, yang dimana ada Fatmawati sebagai penyiap bendera dan penyampaian proklamasi itu disampaikan di Laksamana Maida di rumah. di rumah ya. Mungkin segitu saja. Ya, bagus untuk Andika yang sudah berani, kasih hapus dulu. Baik, ada lagi yang bisa menyimpulkan selain Andika? Baik. Jadi kesimpulannya yaitu peristiwa penting sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu ada 3. Yang pertama, kekalahan Jepang melawan sekutu yaitu Amerika Serikat yang waktu itu menjatuhkan bom kepada 2 kota Jepang. Yang pertama yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Yang kedua yaitu perselisih pahaman antara golongan muda dan golongan tua yang biasa kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok, yaitu penculikan Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga yaitu proses perumusan naskah proklamasi dan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sepertinya tidak ada pertanyaan, tapi untuk tugas minggu depan yaitu kalian membuat kelompok, 2 kelompok, yaitu dibagi. Satu kelompok itu ada 6 orang, tapi tugasnya sama, yaitu kalian akan membuat sebuah teater memperagakan peristiwa Rengas Dengklok ini untuk dijadikan teater. Ada pertanyaan? Itu 1 bulan yang kasih tugasnya. Jadi bulan depannya kalian presentasikan teater tentang Rengas Dengklok ini. Selanjutnya untuk materi minggu depan yaitu kita akan mempelajari, nanti ada bukunya, kalian boleh ambil di kantor, itu halaman halaman 90, yaitu membahas mengenai Indonesia pasca kemerdekaan Indonesia. Ada pertanyaan lagi? Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Kita tutup saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum ibu tutup, marilah kita membacakan hamdalah. Baik, untuk ketua kelas, tutup lagi pembelajarannya dengan doa. Siap semuanya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, assalamualaikum.